Lukas 7 ayat 28, 3. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Ya, itu adalah kata-kata dari Tuhan Yesus sehubungan dengan sebuah peristiwa ketika Yohanes berada di penjara. Ya, dia ditahan atau dipenjarakan oleh karena dia telah berbicara sangat vokal mengenai Herodias, yaitu istri daripada Herodes, yang sebetulnya itu bukan istrinya, istri saudaranya ya, yang direbut. Dan karena itu Yohanes menegur dia, dan dia merasa, Herodes merasa sebagai orang berkuasa, ditegur, dia tidak terima, akhirnya dia memenjarakan Yohanes. Dan Yohanes dari penjara mengirim sebuah pesan melalui murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah engkau ini ataukah kami harus menanti seseorang yang lain? Lalu Yesus mulai berbicara tentang Yohanes, saudara-saudara. Tapi saudara buka dalam Lukas pasal 1 yang berbicara mengenai pria ini ya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah orang besar yang pernah lahir dari seorang perempuan. Coba saudara ingat-ingat siapa ya yang saudara anggap orang hebat di dunia ini, yang pernah dilahirkan seorang ibu, yang hebat sekali, kira-kira siapa? Nah saudara, dari statement Tuhan Yesus berkata dari semua orang yang pernah lahir dari perempuan, Yohanes itu adalah orang terbesar. Namun yang lahir dari dalam kerajaan Allah, yang paling kecil itu lebih besar dari Yohanes. Jadi mari kita perhatikan baik-baik apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan mengenai orang besar ini ya. Apanya yang hebat dari pria ini? Apakah pengalaman menurut saudara, pengalaman dia seperti apa? Apa yang hebat dari Yohanes Pembaptis? Kalau menurut saya pengalamannya yang paling hebat adalah dia membaptis juru selamat. Itu hebat sekali. Saya kira dia tidak akan melupakan pengalaman itu ya. Karena saya sudah membaptiskan mungkin ratusan orang. Tetapi saudara-saudara, Yohanes membaptis bukan orang biasa, dia membaptis juru selamat ya. Bagi saya membaptis orang-orang itu adalah pekerjaan pelayanan rutin. Yang bahkan kadang-kadang orang menanyakan surat baptisnya, saya juga bertanya, emangnya kamu sudah dibaptis? Dia bilangin, lah yang baptis saya aja Tante Sarah. Ya saudara, maksudnya orang tua sudah banyak lupa saudara ya. Apalagi kalau dia baptisnya waktu gereja kita masih di sana. Dia bilang, dulu yang baptis juga Tante Sarah. Nah saudara ya, jadi itu adalah sebuah pelayanan pekerjaan rutin yang biasa. Tapi Yohanes Pembaptis sudah membaptis orang yang luar biasa, yang tidak mungkin dilupakannya ya. Saya kira itu pengalaman yang hebat ya. Masa kerjanya sebetulnya tidak lama. Tidak lama karena saudara tahu bahwa Yohanes itu ketika dia ibunya belum mengandung, Elisabeth belum mengandung, waktu Zakaria ayahnya itu menerima firman, saudara membuka Lukas pasal 1, itu Yohanes bahkan belum ada di kandungan ibunya. Firman Tuhan itu sudah mengatakan dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi sebelum ibunya hamil, nubuatan sudah ada mengenai pria ini bahwa dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Jadi di sini saudaraku, orang yang besar itu adalah orang sesungguhnya yang dibesarkan, yang besar di hadapan Tuhan. Say yes. Amin. Jadi kagak ada orang besar. Orang besar, seseorang itu adalah orang besar. Dia adalah orang yang besar di hadapan Tuhan. Tidak ada amin. Dia dibesarkan oleh Tuhan. Itu yang pertama saudara. Jadi masa kerjanya sangat singkat. Waktu Ibu Maria mengandung Yesus dan Ibu Maria pergi ke rumah Elisabeth. Saat itu Elisabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis dalam kandungan 6 bulan. Jadi beda usia dengan Tuhan Yesus kurang lebih 6 bulan saja. Namun dia
masa hidupnya lebih singkat, saudara. Dia meninggal selagi Tuhan Yesus sedang pelayanan. Yohanes Pembaptis sudah meninggal. Jadi kita bisa mengatakan ya mungkin sekitar kurang lebih 3 tahunan seperti Tuhan Yesus. Singkat sekali, saudara. Pada waktu hari Kamis saya pergi ke Menara Doa dan saya berdoa, lalu saya berhenti dan saya bertanya kepada Tuhan Yesus. Saya mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa bulan Juli kemarin umur saya 56. Jadi saya bertanya, Tuhan, masih berapa panjangkah perjalanan saya yang tersisa? Lalu saya berhenti dan saya menunggu. Kemudian beberapa saat setelah itu Roh Tuhan mengajari hati nurani saya. Lalu saya menulis seperti ini. Ya. Ya, itu yang Yesus katakan tentang dia. Kita mau lihat ini. Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak, sama-sama dong. 3. Tidak penting berapa panjang perjalanan, yang penting taat. Tidak, amin? Saudara mau umur 100 tahun, yang penting taat. Saudara mau umur cuma 50 tahun, taat. Saudara mau umur singkat atau umur panjang, itu tidak penting. Yang penting adalah taat. Katakan taat. Lanjut. 1, 2, 3. Apakah sukar atau mudah, yang penting Tuhan ada, saudara. Jadi saya melihat kepada perjalanan orang Israel, itu banyak sekali kesukarannya. Saya melihat kepada Bapak Abraham, Yakub, Ishak. Saya lihat hidupnya itu banyak sekali kesulitan, banyak sekali kesukaran, banyak penderitaan. Orang mengatakan pada saya, kenapa masalah hidup saya tidak henti-hentinya, terus menerus masalah. Bukan tentang hidup yang mudah atau hidup yang sukar. Yang penting adalah Tuhan ada untuk saudara. Dan saya sudah lihat dalam perjalanan padang gurun, walaupun begitu banyak masalah dan kesukaran, selama Tuhan ada, selalu ada jalan. Say yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah, orang Israel tidak menemukan hikmat ini, sehingga mereka mati di padang gurun. Isinya mereka terus aja bersungut, terus aja mengeluh. Mereka tidak menemukan hikmat dalam perjalanan mereka. Bahwa selama Tuhan ada, tidak peduli besar seperti apapun kesulitan, selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar. Saudara, orang mengatakan bahwa seringkali kita itu menyerah hanya pada saat beberapa langkah saja kita mencapai sukses. Lihatlah orang-orang Israel sebetulnya tinggal selangkah saja dan mereka akan sampai di tanah perjanjian. Tetapi seringkali saudara dan saya memiliki kecenderungan untuk menyerah. Dan sayangnya banyak orang menyerah hanya pada ketika tinggal beberapa langkah saja dan mereka telah mengalami kesuksesan itu. Kenapa? Karena kita jenuh, karena kita lelah, karena perjalanan yang monoton. Kita tidak melihat progres di depan. Kita melihat seperti tidak ada perubahan, tidak ada progres, tidak ada yang menggembirakan. Kita lelah, kita jenuh, lalu kita menyerah, saudara. Padahal seperti orang Israel, tinggal lompat sudah masuk di tanah perjanjian. Tidak penting sukar atau mudah, yang penting Tuhan ada dengan saudara. Saya berdoa itu menjadi rema untuk saudara, sehingga kita menjadi lebih tabah, lebih kuat, tidak mengeluh tentang hidup ini. Kalimat terakhir, 1, 2, 3. Apakah di padang rumput hijau atau di padang gurun tandus? Kenyataannya mujizat paling banyak, paling dahsyat terjadinya di padang belantara. Benar saudara? Benar? Tidak ada di tempat lain yang saudara temukan mujizat-mujizat sedahsyat, sehebat, sebanyak yang terjadi di padang gurun. Jadi apakah perjalanan saudara itu di padang gurun atau padang rumput hijau? Tidak penting saudara, sebab justru di padang gurun, di padang
belantara, mujizat paling banyak, mujizat paling besar. Say yes, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, apa yang besar dari hidup orang ini saudara? Yang besar sebetulnya adalah dampaknya. Saudara lihat satu ayat lagi dalam Lukas pasal 1 ayat 50, ayat 80. Ayat 80 tentang Yohanes Pembaptis. Ya, 3. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada orang Israel. Balik di lembaran sebelumnya kita membaca ayat yang ke-16 pasal 1. Ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi orang besar itu bukan besar badannya, bukan besar perutnya, bukan besar kekuasaan, bukan karena posisi, bukan pejabat negara, bukan tokoh politik, artis, bukan besar tabungannya, bukan. Tetapi orang besar itu melalui hidupnya ia membawa banyak hati berbalik kepada Allah. Dan itulah Yohanes, hidupnya singkat tapi dampaknya luar biasa. Dia membawa banyak hati berbalik kepada Allah. Saudara-saudara, saya membaca sinopsis dari film The $6 Million Man. Ya, itu adalah sebuah film serial tahun 73, ditayangkan 73 sampai 78. Kisahnya berawal dari seorang pria bernama Steve Houston. Dia seorang astronot yang mengalami kecelakaan fatal dengan pesawat antariksanya. Sampai seluruh tubuhnya mengalami cedera berat dan dokter memvonis tewas. Namun kepala dinas rahasia tidak bisa menerima itu. Dia bentuklah satu tim dokter, terdiri dari dokter-dokter yang paling pinter, paling jenius. Lalu kemudian Steve Houston ini dioperasi, saudara. Seluruh tulangnya diganti dengan kawat elektronik. Jantungnya itu diganti dengan dinamo. Otaknya diganti dengan komputer yang super canggih. Matanya diganti dengan radar. Jadinya saudara, operasi itu sangat rumit dan sangat mahal, berharga $6 juta Amerika. Namun saudara, dampaknya terhadap Steve Houston adalah dia menjadi seorang yang luar biasa. Dia bisa berlari, mengejar mobil penjahat 100 km per jam. Dahsyat ya saudara ya. Luar biasa. Karena tulang-tulangnya itu kawat elektronik. Dia bisa melompat 2 kali tingginya saya, 3 meter tembok. Dan kalau ada bom, itu mata yang adalah radar. Sementara anjing pelacak dipakai orang cari sana sini mana bom. Dengan cepat itu matanya Steve Houston bisa melihat radar, saudara. Jadi tidak sia-sia dinas rahasia mengeluarkan uang $6 juta menghasilkan seorang seperti itu. Saudara, mirip, saya ingin menyeberangkan kisah ini untuk menerangkan kepada saudara bahwa hidup kita itu bukan karena dosa. Kita bukan cuma kecelakaan, men. Kita itu hancur, lebur, berantakan. Hidup kita tidak ada masa depan. Hidup kita tidak ada pengharapan. Tidak ada yang berharga. Lalu Allah sendiri mengintervensi. Ia turun ke dalam dunia. Ia bukan membayar $6 juta untuk engkau. Ia membayar, saudaraku, senilai darah anak domba Allah
saudara, saya katakan, jangan sia-siakan hidupmu. Kita memiliki potensi yang besar. Ketika Yesus menyelamatkan kita, semua yang menghalangi kaki kita, dosa sudah dihancurkan. Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melakukan perkara-perkara, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Betapa besarnya potensi saudara dan saya dalam kerajaan Allah. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes itu dahsyat. Dia mempengaruhi banyak hati kepada Allah. Tapi orang yang lahir dalam kerajaan Allah, yang dianggap gak ada apa-apanya, paling kecil, paling tidak kelihatan potensinya, dia mungkin gak bisa berkhotbah, mungkin ngomongnya gagap, mungkin gak ngerti musik, suaranya bahkan mungkin fals saudara. Tapi karena dia lahir dalam kerajaan Allah, dia menyimpan potensi yang sangat dahsyat untuk mempengaruhi banyak orang kepada Allah. Say yes, amin saudara. Saudara, saya begitu luar biasa. Jadi saudaraku, kalau hidup kita tidak berdampak apa-apa, saya sangat yakin bahwa kita ini saudara diciptakan, dilahirkan dalam kerajaan Allah supaya kita menjadi problem solver bagi banyak masalah. Setuju, amin? Tapi kalau hidup saudara isinya cuma masalah, cuman bikin masalah buat orang lain, kesana kemari bawa masalah, saya katakan hidup yang seperti itu tidak layak dihidupi. Mendingan saudara berdoa, minta Tuhan keluarkan paspor, saya pulang. Gak ada gunanya. Karena kita dilengkapi supaya hidup kita itu membawa orang-orang kepada Kristus. Say yes. Saya harus mengatakan ini saudara. Walaupun mungkin keras, walaupun saudara akan marah, walaupun banyak orang benci kepada saya tidak akan turunkan intonasi saya tidak akan mengubah pesan. Apa yang saya tahu berasal dari Allah harus saya beritakan kepada saudara. Hidup yang tidak memberi dampak bagi Injil kerajaan Allah tidak usah dihidupin. Berdoa saja, Tuhan secepatnya saya pulang ke surga. Betul saudara. Saya aja nanya ke Tuhan tiap hari, saya bilang, Tuhan berapa banyak perjalanan saya? Apa yang bisa saya lakukan lagi? Saya masih menanti untuk melihat ribuan orang diselamatkan. Saya punya waktu tinggal 10 tahun kurang lebih. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya berpikir mungkinkah 10 tahun sesuatu terjadi. Tapi roh Tuhan berbicara kepada saya, jangan cuma 10 tahun, 10 detik kalau Tuhan mau bekerja. Impossible is nothing. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Tuhan sanggup mengerjakan apa yang kita anggap mustahil saudara. Walaupun saudara, pengalaman dari pria ini dapat kita katakan sedikit sekali. Namun saudara, janganlah saudara meremehkan pengalaman hidup saudara. Saudara tahu tentang Petrus. Petrus itu punya pengalaman yang tidak baik, yang membuat dia menyesal seumur hidupnya. Paulus juga. Paulus itu punya pengalaman buruk, track recordnya buruk. Dia adalah penganiaya jemaat. Dia menggeret orang-orang percaya masuk penjara. Sampai satu hari Tuhan menjumpai dia. Dan dia adalah orang hebat yang telah membawa jutaan orang kembali kepada Yesus lewat tulisan-tulisannya yang menginspirasi sampai sekarang. Betul saudara? Rasul Petrus itu seorang pengecut. Pengalamannya menyedihkan. Dia tidak bisa berkata apa-apa tentang Yudas karena dia sama saja dengan Yudas. Dia mengkhianati Yesus. Dia menangis sedih. Dia menyesali. Dia mungkin berkata, mungkinkah ada kesempatan untuk saya memperbaiki diri. Tapi saudara tahu, sejak Roh Kudus turun di atasnya, ribuan orang berbalik kepada Tuhan. Saudara tahu tentang seorang perempuan sederhana, seorang pelacur kata Alkitab. Kawin cerai, entah sudah kawin berapa kali.
Yang kelima itu nggak kawin lagi. Karena dia berpikir nanti kapan saya cerai lagi. Daripada repot pergi ke catatan sipil, urus cerai segala macam, gak usah kawin aja. Dan dia hidup kumpul kebo aja seperti itu. Kehilangan kepercayaan diri sampai satu hari siang-siang pergi di sumur. Lalu dia berjumpa dengan Yesus. Orang yang paling kotor, yang dianggap tidak ada artinya apa-apa. Perjumpaan itu mengubahkan dia menjadi pemenang jiwa. Satu kampung hari itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ini orang besar kasih kemuliaan buat Tuhan. Perempuan ini menjadi luar biasa. Perempuan ini orang besar. Pelacur ini orang besar. Karena pelacur ini bertobat. Dan dia berdampak. Dia membawa orang-orang kepada Tuhan. Kalau seorang pelacur yang sangat hina bisa seperti itu. Betapa besarnya yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan.